Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini Mbak Jo rekamnya malam dan maaf Mbak Jo tidak memunculkan diri karena sedang apa ya? Lemes dek Mbak tuh. Jadi ini Mbak kerjakan aja ya. Lanjutan yang kemarin. Nomor 21 kemarin Mbak baca komen di YouTube. Mbak, ini 21 please Mbak itu susah banget. Ini nggak sesusah itu ya dek. Ini gampang kok. Karena mungkin nanti aku diprotes. Gampangmu tuh beda sama aku, Mbak. Oke, gak apa-apa. Ini kita kerjakan dulu ya. Jadi Mbak bacakan dulu soalnya. Di sini ada bangun ABCD dengan panjangnya X plus 6 sama X plus 3. Terus luas bangun ABCD katanya adalah 378 cm. Dan kamu diminta untuk mencari keliling bangun ABCD-nya. Jadi tentu saja karena yang diketahui adalah luas, kita masukkan dulu datanya. Luasnya 378. Padahal di sini bentuk bangunnya itu kan persegi panjang. Berarti kalau misalnya kita masukkan ke rumus luas, persegi panjang itu kan P kali L, panjang kali lebar. Panjangnya di sini tuh X plus 6. Jadi Mbak masukkan X plus 6 kayak gini, jangan lupa kurungnya. Habis itu dikali sama lebarnya itu X plus 3. Nah, habis itu ini nanti jadinya dan luasnya di ruas kiri itu udah diketahui 378. Jadi itu dimasukkan ke sini. Tujuannya adalah biar nanti dia jadi persamaan kuadrat yang bisa kita cari akar-akarnya. Nah, ini Mbak kalikan ya. Jadinya X kali X itu X kuadrat. X kali 3 itu 3X. Habis itu 6 kali X. 6 kali X itu 6X. Dan 6 kali 3 itu adalah 18. Habis itu di sini 378-nya Mbak pindah ke ruas kanan jadi negatif min 378. Tujuannya biar ruas kirinya jadi 0 sehingga dia bisa membentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu salah satu ruasnya harus 0 ya, Dek ya. Jadi ini kalau kita selesaikan nanti persamaannya itu jadi seperti ini. 9X dari mana, Mbak? Dari 3X plus 6X, terus 360 dari mana? Dari 18 min 378. Sekarang ini Mbak akan cari dulu akarnya. Nah, mungkin susahnya di sini ya, mencari akar-akarnya tuh berapa. Dan mungkin kamu nggak kepikiran ini 360 tuh berapa. Perkalian yang menghasilkan 360. Dan kalau misalnya ditambahkan itu nilainya 9. Nah, ini Mbak juga kalau nanti mikir lama, kemarin Mbak udah mengerjakan, dan pasangannya itu 24 sama 15 ternyata. 24 sama 15. Kemarin Mbak waktu mengerjakan soal ini pertama kali ini juga kesulitan gitu ya, Dek ya. Kayak berapa ya pasangan angkanya yang bisa menghasilkan 360, terus Mbak coba-coba kemarin. Dan ditemukan 24 sama 15. Ini kalau Mbak kalikan, dia bakalan jadi 360. Dan kalau misalnya kita tambahkan, dengan menjadikan 24-nya ini 24-nya ini plus dan ininya min. 24 ditambah min 15 itu berarti jawabannya positif 9. Berarti ini pasangan yang cocok. Kita pakai konsep kebalikan, berarti X1-nya min 24 dan X2-nya sama dengan 15. Nah, ingat kalau di soal cerita, angka negatif ini tidak diterima atau namanya adalah tidak mungkin. Jadi kita cuma menemukan bahwa nilai X-nya itu 15 aja. Setelah kita nemu nilai X-nya 15, kita masukkan ke sini. Berarti di sini jadinya 15 plus 6 alias 21. Dan yang di sini ini jadinya 15 plus 3 jadinya 18. Nah, sekarang kita mencari kelilingnya. Keliling rumusnya kan 2 dikali P plus L. Jadinya 2 dikali 21 tambah 18. 2 dikali, berapa ini hasilnya? 39. Berarti jawabannya 78. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Susahnya di sini ya, Dek ya. Mungkin kalau teman-teman kesulitan untuk mencari faktor dengan cara kayak gini, bisa pakai rumus ABC aja, kayak gitu. Nah, sekarang yang nomor 22. Di pembahasan TPM Kota 1, TPM Kota 3 kemarin, Mbak udah menjelaskan cara cepatnya ya, Dek, untuk mengerjakan soal seperti ini. Teman-teman, buktikan yang berkaitan sama sumbu simetri, sama buktikan yang berkaitan sama nilai yang berpotongan sama sumbu Y-nya. Jadi buktikan yang pernyataan 2 sama pernyataan 3 aja. Nanti tapi Mbak jelasin gimana buktiin pernyataan 1 dan pernyataan 4-nya. Jadi untuk yang pernyataan 2 ini, gue tiba-tiba hitam. Serem ih.
matiin aja ya videonya. Gini aja ya, maaf ya Dek ya. Jadi di sini titik potong dengan sumbu Y itu adalah ditunjukkan sama ini, sama nilai D, ini yang dimaksud di pernyataan 2. Dan dia itu bisa dicari dari nilai C-nya, nilai ini, C. Ingat ya Dek, ini susunannya itu AX kuadrat plus BX plus C. Jadi titik potong dengan sumbu Y bisa kita cari dari nilai C-nya. Jadi harusnya ini dia berpotongannya itu di min 27. Jadi koordinatnya namanya 0, min 27. Jadi pernyataan 2 salah. Karena pernyataan 2 salah, berarti pernyataan 1 benar. Habis itu sumbu simetri. Sumbu simetri itu bisa dicari dari rumus min B per 2A. Jadinya B-nya itu yang ini min 6 jadinya min 6 per 2 dikali A-nya 1. Berarti di sini 6 bagi 2 harusnya 3. Jadi pernyataan 3 salah. Karena 3 salah, 4 benar. Kayak gitu. Terus gimana Mbak? Tolong dibuktikan yang pernyataan 1. Titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu dinyatakan sama poin A sama poin B. Caranya kita cari dengan memasukkan Y-nya sama dengan 0. Maksudnya gini, kan tertulis bahwa persamaannya itu Y sama dengan X kuadrat min 6X min 27. Nah, ini Y-nya kita masukkan 0. Habis itu nanti kita dapatkan persamaan seperti ini dan kita cari nilai X-nya dengan cara difaktorkan. Seperti di soal persamaan kuadrat. Habis itu ini jadi 9 sama 3. Karena di tengah ini negatif, berarti yang lebih besar yang negatif. Berarti di sini min, berarti X1-nya 9 dan X2-nya min 3. Berarti ini benar. 9,0 sama min 3,0. Terbukti benar ya. Habis itu kalau yang ini nilai minimum ini bisa dicari menggunakan rumus nilai ekstrim. Berarti Y sama dengan min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti di sini kita bisa tentukan B-nya itu adalah yang ini, min 6. Berarti min 6 pangkat 2, min 4 dikali A, A-nya itu 1, dikali C, C-nya itu min 27. Habis itu dibagi sama 4 dikali 1. Habis itu ini Mbak selesaikan dulu yang atas. Min 6 kuadrat itu berarti 36. Habis itu min 4 dikali 1 itu min 4. Min 4 dikali min 27 itu Mbak coba dulu. 108. Berarti ini jadinya plus 108 karena min kali min itu positif ya, Dek. Habis itu kita bagi 4. 36 ditambah 108 itu berapa ya? Ah, 14. Jadinya 144 min 144 dibagi 4. Min dari sini ya, karena dari awal udah ada minnya. 144 dibagi 4 itu 36. Jadi benar ini min 36. Jadi terbukti pernyataan 1 dan pernyataan 4 benar. Tapi teman-teman bisa pakai tips dari Mbak tadi, cukup buktikan titik potong dengan sumbu Y yang dia itu bisa dicari dari nilai C-nya. Nilai C-nya itu yang ini. Sama buktikan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu bisa dipakai, bisa dicari dengan menggunakan rumus min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Kayak gitu. Jadi yang betul yang B. Nomor 23. Sebuah bola ditendang ke atas sehingga membentuk garis lengkung seperti di atas. Tinggi bola setelah detik dinyatakan dalam diameter. Dengan rumus seperti ini. Tinggi maksimum yang bisa dicapai. Nah, tinggi maksimum bisa dicari dari rumus yang seperti nilai ekstrim yang di sini, Dek. Min D per 4A. Di sini, di persamaan ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, terus C-nya. C-nya tuh harusnya di sini ada angkanya yang sendirian nih, Dek. Misalnya ada kayak gini nih, ada min 27 gitu. Tapi di sini karena nggak ada C-nya, berarti C-nya 0, kayak gitu. Nah, sekarang kita jabarkan lagi rumus ini. D, diskriminan, itu berarti B kuadrat min 4AC. Habis itu per 4A, kayak gini. Nah, habis itu B-nya kita masukkan, B-nya di sini adalah 32. Nah, saran dari Mbak, kalau 32 pangkat 2 gini, kamu tulisnya 32 kali 32. Tujuannya apa? Biar bisa dicoret. Nanti lihatin stepnya Mbak Jo selanjutnya ya. Habis itu min 4 dikali A, A-nya itu, A-nya berapa? A-nya ini, min 4 dikali C. Nah, C-nya kan nggak ada, berarti C-nya 0. Ini mesti sama dengan, Dek, sama dengan.
Balas sama dengannya elek banget sama dengan. Berarti dikali 0, habis itu per 4 dikali A. A-nya di sini min 4. Nah, kalau teman-teman lihat, yang di atas ini kan berarti ada 32 kali 32. Habis itu, ini yang di belakang min 4 dikali min 4 dikali 0. Berarti ini hasilnya nanti bakalan 0. Jadi ini dikurangi 0 gitu loh, Dek. Nah, kalau 0 kan ya udah nggak usah ditulis aja. Jadi dari awal dia hapus aja kayak gini. Berarti ini jadinya langsung seperti ini boleh. Habis itu ini 4 sama 4 juga kamu tulisnya kayak gini aja. 4 kali min 4 gini. Nah, ini yang Mbak maksud biar bisa dicoret. Nih bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret. 8 kali 8 kan 64. Terus di sini ada negatif, di sini ada negatif. Min dibagi min kan jawabannya plus. Jadi jawabannya yang A gitu. Itu lebih mudah daripada teman-teman ngaliin 32 kali 32 dikaliin bla bla bla. Habis itu kamu porok gabit sama 16. Nah, itu bakalan text time. Lebih enak nyoret. Biasanya kalau soal fungsi kuadrat kayak gini, biasanya C-nya tuh 0. Mbak nggak bakalan bilang selalu ya, tapi seringnya, biasanya C-nya 0. Tapi belum tentu juga sih. Jadi kalau misalnya C-nya 0, kita bisa pakai ini aja, dicoret-coret gitu ya. Habis itu nomor 24. Nomor 24 ini juga mirip sama soal di di TPM 3 kota. Jadi di sini ada beberapa sudut yang perlu kita cari tahu besarnya. Caranya tentu saja kita harus membaca dulu ya, Dek ya. Sudut yang diukur sama busur ini. Ini berarti sudut yang diukur. Mbak namakan dia sudut X. Sudut X ini besarnya berarti 50 ya, ngikut yang ini. Bukan ngikut yang atas, tapi ngikut yang bawah. Jadi X-nya sama dengan 50. Nah, setelah X-nya 50, berarti kita bisa menentukan nilai P-nya. Terus kita bisa menentukan nilai R-nya. Terus nanti kita bisa menentukan nilai S-nya. Gimana caranya, Mbak? Untuk yang P, kemarin Mbak menjelaskan, di kelas juga Mbak udah jelaskan, please be aware dengan bentuk zigzag yang seperti N atau seperti Z. Jadi ini zigzagnya gini, set, set, set. Nah, berarti kalau zigzag itu sudut yang di pojok-pojoknya ini besarnya sama. Jadi besarnya X itu, karena besarnya X itu 50, berarti besarnya P juga 50. Jadi di sini 50. Sifatnya namanya adalah berseberangan. Kalau sudut berseberangan, berarti dia itu besarnya sama. Dia berseberangan sama yang 50 ini. Habis itu yang Q itu besarnya berapa? Q itu bisa kita cari dari ini namanya sudut berpelurus kayak gitu. Berarti Q itu bisa dicari dari 180 kurangi 60 kurangi 50. Dari mana, Mbak? Karena sudut berpelurus yang Mbak tadi gambar seperti ini, itu totalnya adalah 180 derajat. Ini namanya sudut berpelurus. Nah, habis itu karena dari sini ke sini itu totalnya 180, di sini udah keisi 60, di sini udah keisi 50, berarti sisanya berapa? Maka sisanya ini yang Q-nya ini bisa kita cari dari pengurangan. Berarti jawabannya nanti adalah pirogi 70 ya, 70 derajat gitu. Setelah kita ngerti Q-nya, kita bisa tentukan R. Untuk menentukan sudut R, teman-teman bisa pakai ini deh, apa namanya? eh, ini adalah sudut dalam segitiga. Ini segitiganya. Set, set, set. Nah, kalau sudut dalam segitiga itu sudutnya totalnya 180. Atau teman-teman juga boleh pakai sudut berseberangan. Please be aware sama bentuk N atau Z. Ini sekarang bentuk Z-nya. Set, set, set. Nah, berarti besarnya Q sama R itu sama. Sifatnya sama kayak yang ini tadi, berseberangan. Jadi besarnya R itu adalah 70 derajat. Sifatnya berseberangan gitu. Nah, habis itu setelah kita nemu Q-nya dan R-nya, sekarang kita bisa cari S-nya. S ini sifatnya adalah berpelurus sama R. Kalau berpelurus berarti dikurangkan sama 180. Berarti S sama dengan 180 kurangi 70 sama dengan 110. Atau teman-teman boleh pakai sifat sudut berhadapan sama yang Q sama aja. Sudut berhadapan juga totalnya 180. Jadi sekarang kita bisa breakdown di sini. Q besarnya 50, salah ya. Yang pernyataan 1. Terus S kurangi P, berarti 110 dikurangi P-nya 50. Berarti benar jawabannya 60. Habis itu yang pernyataan 3, nilai P plus Q, P-nya 50, Q-nya 70. Harusnya 120, jadi 3 salah. Pernyataan 4, P plus R 50 tambah R-nya 70. Betul ya?
Jadi 120. Yang benar 2 dan 4. Gitu. Habis itu nomor 25. Nah, nomor 25 ini mungkin salah satu soal yang teman-teman tidak terlalu sukai ya. Ini juga nih nggak terlalu disukai ini yang nomor 26. Karena dia kayak bentuknya nggak jelas gitu. Di sini kita disuruh mencari keliling daerah yang diarsir alias ADEG. ADEG berarti ini ya. ADEG. Nah, berarti kan untuk mencari keliling kita mencari pinggir-pinggirannya aja. Berarti AD ini ditambah DE ini ditambah EG ini ditambah GA ini. Sebentar, tambah GA. Nah, sekarang kita breakdown dulu satu-satu untuk panjangnya AD berapa ya. Untuk mencari panjang AD, berarti kita harus meninjau segitiga ADC. Ini segitiganya ADC. Ini AB kan 24. BC ada keterangan ini nih, ada keterangan sama sisi, berarti di sini juga 24. Berarti totalnya AC dari sini ke sini itu adalah 48. Habis itu di sini CD udah diketahui 20. Berarti kalau segitiganya Mbak gambar ulang, jadinya seperti ini, 20, 48. Ini bisa Mbak bagi 4. Jadinya di sini dibagi 4 jadinya 5. Ini Mbak bagi 4 jadinya 12. Ini pakai Pitagoras ya, Dek ya. 5, 12 berarti di sini berapa? Berarti di sini 13. Pakai pasangan Pitagoras 5, 12, 13. Karena ini teman-temannya tadi dibagi 4, berarti dia sekarang kebalikannya, dikali 4. Jadinya 52. Jadi AD ini panjangnya adalah 52 gitu. 52. Habis itu sekarang kita cari DE-nya. DE-nya itu kan dari sini ke sini. Gimana Mbak cara nyarinya? Pakai Pitagoras lagi kok? Enggak. Jadi kalau di sini kita lihat, ini ke sini kan 32. Ini ke sini. Berarti kan lurusnya ini. Berarti ini 10. Berarti totalnya dari sini ke sini itu 32 tambah 10 alias 42. Sama kayak dari sini ke sini. Lah, kenapa Mbak kok kita nyari itu? Karena sekarang kita nyari yang ini aja. Berarti nanti kita cari dari ini, total dari EC dikurangi sama DC. Berarti 42 kurangi 20. Berarti jawabannya 22. Berarti DE itu 22, kayak gitu. Habis itu untuk GE gimana? Ini kita pakai segitiga lagi. Untuk di sini Mbak bakalan sebut yang ini misalnya apa ya? O deh, O. Jadi kita punya segitiga GOE. Nah, untuk GO dia itu panjangnya sama kayak BC, berarti 24. Habis itu untuk OE panjangnya berarti sama kayak ini 10. Habis itu untuk GE, nah sekarang kita cari 24 sama 10. Kita sederhanakan dulu untuk mencari triple Pitagorasnya. Ini dibagi 2 jadinya 12, ini dibagi 2 jadinya 5. Berarti sama kayak tadi, Pitagorasnya 5, 12, 13. Berarti ini 5, 12, berarti sisi miringnya 13. Karena teman-temannya itu dibagi 2, berarti sekarang kita harus kali 2. Kalau teman-teman merasa nggak nyambung dalam memahami Pitagoras ini, tolong dibuka bab penjelasan Pitagoras ya Mbak. Udah bikinin di YouTube ya. 13 kali 2 itu 26. Jadi di sini Mbak isikan 26. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir nih GA. GA ini bisa kita cari dengan menganalisis segitiga AGB gini. Nah, AB ini panjangnya 24. Habis itu untuk GB ini panjangnya 20. Nah, bukan 20 ya, panjangnya 32 ini. Nah, habis itu sekarang kita sederhanakan lagi 24 sama 32 ini. Dia dibagi berapa ya? Dia dibagi 8. Ini juga dibagi 8. Ini jadinya 3, habis itu ini jadinya 4. Nah, berarti triple Pitagoras yang mana? Berarti 3, 4, 5. Berarti di sini 5. Karena dia dibagi 8, berarti ini harus dikali 8, jadi jawabannya 40 gitu. Jadi ini tambah 40. Udah ada kelilingnya, bisa kita cari. Itu berarti 74 tambah 66, berarti jawabannya nanti 140. Jadi yang B gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang nomor 26. Bangunan ABCD adalah persegi dengan luas 480 cm. Luas daerah yang tidak diarsir adalah, nah, jangan pakai logikamu ya. Mbak, ini bentuknya persegi panjang, bukan persegi. Ya wes biarin, terserah yang gambar. Kamu harus menggunakan data yang ada di soal ya. Nggak peduli dia gambarnya kayak gimana. Kalau di soal dia dibilang persegi, ya berarti dia persegi. Habis itu
Kalau misalnya kita lihat luasnya kan 480, kita nggak bisa cari masing-masing sisinya. Terus gimana Mbak cara ngerjakannya? Kita bisa pakai perbandingan. Jadi teman-teman perhatikan ya, di sini ada garis yang menghubungkan A sama C seperti ini. Kalau misalnya ada persegi yang dihubungkan kayak gini, berarti ini tuh bagian setengahnya ya, Dek ya. Misalnya luasnya dia itu luasnya segini itu 10, berarti kalau ini ya kan setengahnya, berarti ya 5 kayak gitu. Kamu pernah lihat sandwich yang diseparuhin di tengah nggak sih, Dek? Nah, kayak gitulah. Kira-kira. Jadi luasnya ADC itu bisa kita cari dari ADC. ADC itu adalah setengah dari persegi panjang yang ada di sini. Jadi, kok persegi panjang sih? Setengah dari persegi yang ada di sini. Jadi, setengah dikali 480. Jadi, jawabannya 240. Nah, kok kita nyari yang ADC sih, Mbak? Soalnya kita ditanyain yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu berarti yang Mbak kuningin ini ya. Ini barusan udah kita cari yang ADC. Habis itu kita disuruh mencari yang ini. Yang putih-putih ini. Habis itu kita disuruh mencari yang ini gitu, atau yang tidak diarsir. Nah, udah sekarang kita udah kelar mencari yang ADC, ADC yang kuning ini, ADC, ADC. Sekarang Mbak akan mencari yang panjangnya A, ini belum ada namanya. Ini Mbak akan namakan X aja. AXB. AXB. Nah, gimana cara kita mencari AXB? Di sini Mbak akan membuat garis pembantu. Ini yang kuning-kuning ini Mbak hapus ya. Garis pembantunya di sini. Set, 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 set. Habis itu di sini juga. Set, 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 set. Kayak gitu. Nah, perhatikan garis pembantunya itu kan kalau Mbak gambar ulang kan kayak gini ya, Dek. Nah, dia itu membagi daerahnya ini menjadi 3 daerah yang sama panjang. Sini, 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 atas, tengah, bawah. Berarti kalau Mbak warnain, ini kita pakai imajinasi ya, ini Mbak warnain hijau. Ini hijau, berarti si hijau ini panjangnya berapa? Ini ya, kamu bisa bayangin ya, si hijau ini ya. Hijau itu yang ini. Berarti luas hijau ini, kalau ini Mbak misalkan O, luas OXBA, ini OXBA, berarti kita bisa carinya dari 2/3 dikali 480. Kok bisa 2/3 Mbak? Karena tadi yang diarsir, yang hijau itu yang ini, Dek. Ini. Kamu dulu ingat pelajaran SD nggak ya waktu kita eh, belajar pecahan? Ini kan dua, ini dua. Yang diarsir itu 2 kotak. Dari total 3. Makanya kita tulisnya 2/3. 2/3 dikali 480. Ini Mbak bakalan coret jadinya 16, berarti totalnya 320. Tapi 320 itu adalah bagian yang ini, Dek, yang hijau ini. Padahal kita tuh tadi mau mencari yang AXB, yang segitiganya. AXB itu bentuknya kayak gini. Ngek. Ini AXB. Berarti AXB itu separuhnya yang hijau gitu, luas AXB. Separuh, setengahnya dari 320. Jadi jawabannya adalah 160 kayak gitu. Nah, terus sudah selesai Mbak sampai situ ya? Tentu saja tidak. Tuh leherku sakit ya, udah malam Pak Ales, gak apa-apa. Jadi ini nanti kita bakalan kurangkan sama daerah ini bakalan Mbak namakan apa ya enaknya ya? Ini P, ini Q. P, Q, B. Kelihatan nggak, Dek? P, Q, B. Jadi Mbak akan meng-highlight yang A, B, X dulu. Ini Mbak highlight sama hijau. Yang ini. Ini adalah 160 yang barusan kita cari. 160 yang ini. Yang ini. Padahal ini kan masih ada ping-pingnya yang ini ya, Dek ya. Nah, tapi ping-pingnya ini nggak bisa langsung kita kurangkan gitu. Jadi kita kurangkan step by step. Kita kurangkan dulu sama yang warna biru ini. Aduh, nggak kelihatan lagi. Saya tak gambar aja. Kita kurangkan dulu sama yang ini, gitu. Habis kita kurangkan, kita tambahkan lagi sama yang ini. Yang ini. Wih, ketok apa lagi kalian guys. Wih, pokoknya kayak gitu. Nah, ini kita kurangkan lagi. Jadi, intinya untuk menghilangkan yang pink-pink ini, menghilangkan
si ping-ping ini, berarti stepnya kayak gitu tadi. Harus kita kurangkan dulu sama PQB, terus kita tambahkan lagi, ini misalnya K. Kita tambahkan lagi sama kaki B, gitu. Nah, untuk PQB berapa Mbak panjangnya? Luasnya. PQB, gimana cara nyarinya? PQB ini, biar lebih gampang, ini Mbak bikin garis pembantu lagi. Set, 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 set. Alah, 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 miring. Iya. Set, 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 set. Gini. Habis itu PQB itu tuh ada di sini deh PQB. Ini Mbak kasih highlight warna biru. Nih PQB itu ada di sini. Berarti kalau Mbak ilustrasikan di sini PQB itu kira-kira seperti ini. Jadi ada warna biru di sini. Nah ini. Lah terus si PQB itu setengahnya. Ngek, ini P, ini G. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cari dulu yang biru-biru ini. Yang biru-biru ini, dia itu 1 dari 6 bagian. Dari mana 6, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 1/6 bagian dari keseluruhan persegi yang 480 tadi. Lah kan kita mau nyari yang PQB lah. PQB itu separuh nih, yang ini setengahnya. Berarti kita kali lagi sama setengahnya, kayak gitu deh. Nah ini 48 bagi 6 itu adalah 8. 8 bagi 2 itu 4. Jadi totalnya itu adalah 40. Si PQB itu 40. Nah, berarti yang tadi AXB yang ini kita kurangkan sama 40, terus kita tambahkan lagi. Walah, kok ribet banget. Tapi ya toh, Mbak. Kita tambahkan lagi sama yang ini, yang putih yang kecil ini. Nah, terus itu berapa, Mbak, daerahnya? Mbak sebut sebagai luas kaki B. Nah, ini Mbak bakalan bikin segitiga, garis pembantu lagi. Nah, kalau kayak gini udah jelas belum ya? Si kaki B itu kan ada di sini. Berarti dia itu setengahnya lagi dari ini. KBQ, apa ki enaknya namanya? S. Dari KBQ S, kayak gitu. Jadi KBQ S itu kalau Mbak ilustrasikan itu yang ini. Set, 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 set. Set, 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 set. Saya bentar Mbak lagi gambar. Sabar ya. KBQS ini adalah S, ini K. Jadi ini KBQS itu ini, terus habis itu ini KBQ itu yang ini set gitu. Nah, berarti kaki B ini berapa Mbak panjangnya? Kita cari dulu nih yang ini, itu tuh berapa bagian. Dia itu berarti 1 dari 12 bagian. Ini kotaknya ada 12 deh. Ini di sini 4, di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 1/12 dari 480. Dan jangan lupa dia itu setengahnya. Karena ini yang dicari. Ini, yang ini gitu. Jadi dikali lagi sama setengahnya. 48 bagi 12 itu 40. 40 bagi 2 itu 20 gitu. Jadi cara nyarinya gimana Mbak? Yang tidak diarsir itu luasnya ya berarti 240 ini tadi toh. 240. Terus kita tambahkan sama ini sama 320. Bukan lah. Sama ini sama 160. Sama 160. Terus kita kurangkan sama 40. Karena ini tadi kita kurangkan sama yang ini. Nah, habis itu karena ini kalau kita kurangkan kan berarti yang ini hilang. Jadi sekarang kita tambahkan lagi buat yang ini. Ditambah 20 gitu. Nah, jadinya 240 ditambah piro ki berarti 140. Jadi jawabnya 380. Jadi yang dadu gitu. Ribet banget ya, Mbak. Iya, I know it, but ya kita tetap harus mempelajarinya ya. Terus nomor 27. 27 ini Pitagoras ya. Andi, Budi, dan Cika akan menjenguk teman sekolahnya yang sedang sakit ke rumah sakit. Mereka akan bertemu langsung di rumah sakit. Andi melewati jalan Bima, Budi melewati jalan Krishna, dan Cika melewati jalan Arjuna. Jika jarak rumah Andi ke rumah sakit adalah 400, di sini 400. Rumah Budi ke rumah sakit adalah 500, ini berarti 500. Rumah Cika ke rumah sakit adalah 850, ini 850. Jarak rumah Budi ke rumah Cika adalah, jadi yang ditanyain ini berapa. Nah, berarti kita harus cari dulu
rumah Andi ke Budi, ini Mbak sebut A aja biar gampang, ini B. Kita cari dulu AB-nya. Habis itu kita cari rumah Andi ke Cika, jarak AC-nya. Baru kita cari BC-nya. Kita nggak bisa langsung cari BC seperti yang Mbak jelaskan di soal sebelumnya, karena dia bukan bagian dari segitiga siku-siku kayak gitu. Jadi di sini apa namanya, kita cari dulu yang AB ya, caranya kayak gini. Eh, kita sederhanakan dulu, ini kan 400 sama 500, kita hilangkan nolnya jadi 4 jadi 5, berarti ini AB-nya berapa, berarti panjang, berarti 3 dari triple Pythagoras 3 4 5, berarti ini rumah Andi dan rumah Budi itu 300 gitu. Kita munculkan lagi nolnya kayak gitu. Habis itu, sekarang kita bisa cari AC dengan cara, ini kan, ini misalnya Mbak namakan X, berarti kan segitiganya kayak gini. X, A, C. Berarti ini 400. Ini yang XC, XC itu sini, ini XC, 850. Berarti AC ini berapa? Nah, AC ini kita cari dari triple Pythagoras juga. 400 sama 850, ini Mbak coret nolnya dulu. Habis itu sama-sama Mbak bagi 5. Ini jadi 17 dibagi 5. Ini dibagi 5 jadinya 8. Nah, berarti berapa nih? Berarti 8 titik-titik 17. Berarti triple Pythagoras yang 8, 15, 17 ya, Dek. Berarti ini triple Pythagorasnya 15. Habis itu kita kali sama 5. Berarti ini 75. Kan tadi di sini nolnya ada 01 ya. Berarti kita tambahkan. Jadi 750. Berarti ah, BC itu kan dari sini ke sini. Berarti caranya karena dari sini ke sini itu 750. BC-nya kita kurangkan aja. Berarti jawabannya 450, jadi yang C gitu. Habis itu yang nomor 28, motif batik kawung. Ini Mbak nggak akan membaca yang di sini ya, langsung ke sini aja. Jika panjang diameter lingkaran pada tiap bagian motifnya adalah 14 cm, keliling daerah yang diarsir pada tiap bagian motif batik tersebut adalah, ini mirip sama apa ya? Soal udah pernah keluar di provinsi kok ya, Mbak pernah mengerjakan soal mirip kayak gini. Jadi caranya adalah teman-teman, gini. Batik kawung ini kan berarti ini ada lengkung-lengkungnya ya, Dek ya. Garis lengkung-lengkungnya ini. Ini namanya tali pusut. Lah, terus gimana cara kita mencari panjang lengkung-lengkungnya ini? Kalau teman-teman lihat, ini yang Mbak arsir ini, Mbak kasih kuning deh biar kelihatan. Ini itu kan berarti wala kuningnya malah orang ketok. Apa ya dek ya biar kelihatan biru apa kelihatan. Pokoknya semoga kalian kelihatan ya. Ini tuh bentuknya setengah lingkaran ya dek. Terus ini juga setengah lingkaran. Coba kamu bayangkan kalau biru yang ini Mbak pindah ke sini, ngek. Berarti dia jadi satu lingkaran. Habis itu yang atas, yang ini, yang Mbak kasih warna oranye. Yang ini itu juga setengah lingkaran nih, setengah lingkaran. Ini juga setengah lingkaran yang bawahnya. Kalau oranye malah semakin nggak kelihatan ya, hijau aja hijau. Ini, Mbok dari tadi pakai hijau, Mbak. Ini hijau nih. Nah, terus bayangkan yang hijau ini, yang bawah ini Mbak geser ke bawah kayak gini. Nah, kan berarti dia juga jadi satu lingkaran. Berarti ada satu lingkaran biru sama satu lingkaran hijau. Berarti cara mencari kelilingnya kayak gimana? Ya berarti kelilingnya sama dengan dua lingkaran. Lingkaran itu rumusnya kan pi kali diameter. Berarti langsung kali aja. 2 kali 2, 2 per 7. Dikali diameternya. Diameternya mana, Mbak? Ya ini kan lingkaran nih, Dek. Ini lingkaran. Diameternya berarti ini. Nggak kelihatan. Aku pakai warna hitam. Lingkarannya kan ini. Nah, berarti diameternya ini. Berarti ini diameternya 14 gitu. Di sini juga ada tulisan diameternya itu 14. Berarti itu kita langsung kalikan 14. Coret-coret, berarti jadinya 88 cm yang B gitu. Kemarin di kelasnya Mbak Jo itu ada yang nanya, Mbak, kalau semisal nanti pertanyaannya luas kayak gimana? Kayaknya nggak mungkin deh, karena kalau luas, kita harus cari juringnya, terus kita cari tembereng, terus pokoknya nanti ribet. Wes, pokoknya sepertinya tidak akan keluar. Jadi, kalau cari keliling, caranya kayak gini. Habis itu nomor 29, ini kita ditanyakan luas permukaan bangun. Luas permukaan bangun itu easy ya.
Ini di sini di bawah ada kubus. Kalau teman-teman lihat, kubusnya ini berarti yang bakalan kita cari luasnya itu berarti ada 5 sisi. Kok bisa Mbak? Ini ada depan, ada belakang. Siji, loro, depan, belakang. Terus habis itu kanan, kiri. 3, 4. Sama bawah, 5. Berarti kita bisa cari untuk yang kubus itu 5 dikali sisi atau 5 kali 6 kali 6. Ingat rumus luas persegi, kalau sisinya kubus itu persegi ya, itu adalah sisi kali sisi. Jadi nanti hasilnya 5 kali 6, 30, 30 kali 6, 180. Nah, habis itu untuk limes yang di atas gimana cara nyarinya, Mbak? Ini kita kalau lihat di sini ada 4 sisi tegak. Ini ada sini yang kanan kiri sama ada depan belakang. Ini namanya ada sisi tegak. Sisi tegak limes. Sisi tegak itu ada 4 dan dia itu bentuknya adalah segitiga. Berarti kita bisa cari dari rumus 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Ini ya dek bentuknya ini segitiga. Set, set, set. Lah habis itu tinggi alasnya itu yang mana Mbak alas segitiganya? Ya berarti yang ini. Berarti 4 kali setengah dikali 6. Nah terus tingginya ini Mbak yang 5. Bukan deh, ini tuh bukan tinggi. Ini tuh miring-miringnya. Ini bukan tinggi segitiga. Coba kamu bayangkan segitiganya itu kita lihat dari depan. Nah 5-nya itu di sini nih. 5-nya itu sisi miringnya. Terus gimana Mbak cara kita nyari tinggi yang ini, tinggi segitiganya? Nah ini kita bikin garis pembantu di sini. Nah, dari sini ke sini kan 6. Berarti dari sini ke sini berapa? 3. Berarti kalau misalnya ini tingginya, kita bisa cari pakai Pitagoras. Berarti pakai triple Pitagoras yang 3,5. Berarti titik-titiknya ini berapa, Dek? 4 ya? Gitu. Jadi dikali 4 gini. Ini Mbak coret. Jadi 2. 2 kali 4. 2 kali 6, 12. 12 kali 4, 48. Jadi totalnya kok malah ke atas. Jadi totalnya adalah 180 ditambah 48 jadi jawabannya 228. Jadi yang A gitu. Habis itu yang 30. 30 di sini ada volume gabungan. Ini gampang karena kita cukup mengikuti petunjuknya aja di sini. Volume prisma segitiga. Prisma segitiga itu berarti yang atas ini. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya ini berbentuk segitiga, alasnya tuh yang ini ya, Dek ya. Yang ini. Nah, dia itu berbentuk segitiga dan dia itu segitiga siku-siku. Tahu dari mana Mbak siku-siku? Karena ini dia gandeng sama balok. Kalau gandeng sama balok, pojok-pojokannya balok itu kan pasti siku-siku, Dek. Berarti ini juga siku-siku. Berarti ini langsung menunjukkan ini alasnya, ini tingginya. Segitiga siku-siku tuh kayak gini ya. Jadi ini 30, ini 30. Gitu maksudnya. Berarti ini kita langsung cari setengah kali alas kali tinggi. Lah Mbak, kok tingginya di sini 2 kali, ini sama ini. Ini untuk tinggi segitiga, ini untuk tinggi prisma. Kayak gitu. Berarti sekarang Mbak masukkan setengah dikali 30 kali 30 untuk luas alasnya, untuk luas segitiganya. Dikali tinggi prisma, tinggi prismanya itu ini 20. Nah, habis itu ini Mbak coret 10, jadinya 9.000. Nah, berarti yang pernyataan satu tuh benar. Volume prisma segitiganya 9.000. Perasaan tadi salah deh, kok jadinya benar ya. Sebentar, tak koreksi dulu ya, Dek. Mana tadi hasil koinnya? Oh, ternyata benar. Sorry, sorry. Mbak tadi salah ingat. Maklum deh, ini Mbak ngerekamnya jam 11 malam, ngantuk banget. Tapi ya nggak apa-apa daripada numpuk kerjanya. Volume balok. Nah, kalau volume balok, caranya berarti ya tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 60 ini panjangnya kali lebarnya. Lebarnya berarti sama kayak ini. Karena ada tanda ini nih, ada tanda ini. Bahkan lagian dia juga nempel ya. Ini kan nempel. Berarti lebarnya sama. Berarti kali 30. Habis itu dikali tingginya lah. Karena ada tanda strip-strip gini. Berarti ini sama ini sama. Berarti sama-sama 30. Berarti ini nanti 54 dikali 0-nya 3. Berarti 54.000. Jadi yang pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, volume gabungan. Volume gabungannya tinggal ditambahkan aja. Mencari volume gabungan itu lebih gampang daripada mencari luas permukaan. Jadi 54.000-nya kita tambahkan sama 9.000, ya betul totalnya adalah 63.000. Jadi pernyataan 3 benar. Terus pernyataan 4, kenapa kok salah? Pernyataan 4 ini bisa kita cari dari 54.000 kurangi 9.000.
harusnya 45.000 gitu jawaban yang benar. Jadi yang benar 13. Oke, seperti biasa Mbak akan ngecek dulu anunya, kuncinya. Sorry ya Dek, Mbak nggak share screen. Kamu akan melihat wajahku yang lagi lelah, lelah aku Dek, lelah. Apa sih Mbak, kamu aneh. Mungkin kamu akan bilang kayak gitu. Sorry Mbak, salah share screen. Harusnya ini sama ini. Kelihatan nggak ya kamu ya? Nah, udah kelihatan ya. Jadi kita mulai dari nomor 25 tadi ya. 20 deh. 21 ya Allah, sorry. 21 C, B, A, D, B, C, B, A, D, B, betul. 26 D, C, B, A, A. D, C, B, A, oke, betul. Ya sudah, sampai sini dulu ya, Dek. Mbak tak istirahat dulu, mungkin besok pagi atau lusa. Mbak, jangan ditagih, Mbak. Pusing. Kok malah curhat, ya wis. Dadah, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Tapi kalau mau lanjut belajar, gak apa-apa. Dadah, Assalamualaikum.